Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul Watashi no Shiawase na Kekkon, di mana anime ini bercerita tentang seorang gadis bangsawan yang bernama Mio. Dia memang anak dari bangsawan terkenal, tetapi dia diperlakukan seperti pelayan oleh ibu tiri, saudara tiri, bahkan ayah kandungnya sendiri. Nah, daripada Mimin kebanyakan spoiler, lebih baik kalian siapkan teh, kopi, energen, atau susu panas sebagai teman nobar alur cerita ini. Dan alur cerita anime pun langsung kita mulai. Terlihat gadis muda tanpa arah sedang meratapi nasibnya. Dia adalah Mio, gadis bangsawan dari keluarga yang cukup dipandang di kotanya. Tetapi dia selalu mendapatkan perlakuan buruk dari keluarganya, dimulai dari adik tiri, ibu tiri, bahkan ayah kandungnya sendiri. Untuk bertahan hidup, dia harus menjadi pelayan di rumahnya sendiri setelah kepergian ibunya. Suatu hari keluarga Saimori kedatangan tamu dari kepala keluarga Tatsuichi. Kedatangan beliau ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjodohkan putranya dengan salah satu putri dari keluarga Saimori. Tentu saja itu menjadi buah harapan bagi Mio. Dia berharap kalau nantinya yang dijodohkan itu adalah dia, karena dia juga cukup dekat dengan anaknya Tuan Tatsuichi, yaitu Koji. Dan kebetulan juga si Koji juga ikut ayahnya untuk datang ke kediaman keluarga Saimori. Dia datang ke sini hanya ingin mengobrol dengan Mio, memberikan Mio beberapa permen manis yang dibelikan oleh abangnya. Koji sangat ingin momen ini bertahan lama selamanya, dan dia juga ingin sekali menyelamatkan Mio dari kekejaman keluarganya. Dan dia akan melakukan apapun agar Mio bisa selalu tersenyum. Dan di malam harinya Mio diminta ayahnya untuk jangan kemana-mana siang esok. Apakah ini sebuah pertanda baik bagi Mio? Kita lanjut saja. Keesokan harinya Koji kembali lagi ke kediaman Saimori. Dia datang dengan sangat rapi, dan dia juga memberikan beberapa permen manis lagi untuk Mio. Tetapi wajah si Koji benar-benar tampak sedih. Apakah yang terjadi sebenarnya? Dan di sini Mio juga dipanggil oleh ayahnya. Mio masuk ke dalam ruang tamu dan sebuah berita buruk pun datang lagi untuk Mio. Di mana di sini ternyata Koji malah dijodohkan dengan adik tiri Mio, yaitu Kaya. Sedangkan Mio sendiri dia akan dijodohkan dengan keluarga Kudo, yaitu Tuan Kudo Kyoka. Sebenarnya ini tidak baik untuk Mio karena ada rumor yang mengatakan kalau Tuan Kudo adalah seseorang yang tegas dan menyeramkan. Tak ada yang bisa Mio katakan selain menuruti semua perkataan ayahnya. Ya, mungkin dengan begini dia juga bisa keluar dari rumah ini. Walaupun dia tidak tahu apakah nantinya dia bisa bahagia atau tidak di rumah keluarga Kudo. Sebenarnya perjodohan ini sudah diatur oleh bapaknya Koji. Dia sebenarnya ingin menjodohkan Mio dengan anak sulungnya. Ini demi Mio dan demi kelangsungan keluarga mereka. Tetapi entah mengapa Mio malah dijodohkan dengan keluarga Kudo. Di sini tak banyak yang bisa Mio katakan. Dia hanya bisa berpamitan dengan pohon sakura peninggalan ibunya. Di sini Koji juga sangat sedih. Dia tak bisa berbuat banyak untuk membantu Mio. Tetapi Mio tak mempermasalahkan jalan hidupnya. Mungkin takdirnya memang seperti ini, tetapi sebenarnya si Koji juga sangat tulus kepada Mio. Dia ingin menyelamatkan Mio, tertawa bersama dengan Mio seperti dulu. Tetapi sayangnya dia tak bisa melakukan itu karena ayahnya terlalu berkuasa atas dirinya. Dan malam harinya Mio mulai mengemasi barang-barangnya. Tak banyak barang-barang yang dia bawa, karena barang-barang peninggalan ibunya sudah dibuang oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Di sini Mio hanya menerima satu baju mewah dari ayahnya untuk menemui keluarga Kudo. Dan bibi yang bekerja di rumah Mio juga berpesan untuk berhati-hati dengan keluarga Kudo, karena Tuan Kudo sama sekali tidak berbelas kasih. Makanya semua tunangannya selalu kabur. Dan bibi ini juga memberikan Mio bekal untuk perjalanan panjangnya besok ketemu dengan keluarga Kudo.
Keesokan harinya pun tiba saatnya Mio akan pergi dan meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan menyeramkan dan kenangan manis dari ibunya. Dia sangat ingat bagaimana dulunya ibunya meninggal. Setelah itu dia bertemu dengan ibu tirinya yang kejam, serta ayah yang tak menyayanginya lagi. Semua ketidakadilan ini dia rasakan sampai saat terakhir ini. Dan sekarang dia akan pergi meninggalkan rumah ini. Dan sekarang Mio telah sampai ke rumah kediaman Tuan Kudo. Dia disambut oleh bibi di sana yang bernama Yuri. Dan sekarang Mio akan pergi menemui calon suaminya, yaitu Tuan Kudo, yang begitu sangat tampan sampai-sampai membuat Mio tercengang. Tuan Kudo lantas langsung saja bertanya, apakah Mio ini tunangan barunya? Jika memang iya, selama di sini Mio harus menuruti semua perintahnya. Jika disuruh pergi, dia harus pergi, dan jika disuruh mati, maka dia harus mati. Tak ada yang bisa Mio jawab lagi. Dia hanya bisa mengiyakannya, karena hidupnya juga sudah terlalu pahit. Dan di rumah ini Mio juga mendapatkan kamar yang mewah dari Tuan Kudo. Foto yang emang empuk yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Tetapi dia juga sangat takut jika Tuan Kudo tahu kalau dia tak mempunyai kekuatan supranatural. Karena sejak kecil hanya Kaya yang bisa melihat roh dan mempunyai mata batin. Sedangkan dia tidak. Dia adalah kegagalan keluarga Saimori. Makanya kehadirannya benar-benar tidak diharapkan di dalam keluarga. Dan di keesokan harinya Mio bangun pagi-pagi sekali. Dia ingin menjadi seseorang yang berguna di rumah ini. Jadi dia ingin membuatkan sarapan pagi untuk Tuan Kudo. Dan kebetulan juga si Yuri datang, jadi dia juga ikut membantu Mio menyiapkan sarapan untuk Tuan Kudo. Dan setelah sarapannya selesai dibuat, mereka pun langsung menyajikan sarapan untuk Tuan Kudo. Tetapi walaupun Mio sudah bersusah payah membuatkan sarapan untuk Tuan Kudo sama sekali tak mau memakannya. Dia tak terbiasa makan makanan buatan orang asing, karena dia pikir makanan itu ada racunnya. Wah, baru saja mau melakukan niat baik, rupanya malah berakhir gagal. Di sini Tuan Kudo ternyata seorang polisi untuk makhluk halus dedemit. Dia juga yang memberikan pelatihan untuk anak baru yang akan bertugas menjaga keamanan negara. Pangkatnya juga lumayan tinggi di kepolisian ini, jadi dia cukup dihormati di kalangan petinggi polisi. Dan di sini dia teringat lagi dengan perkataan Yuri, kalau Tuan Kudo terlalu kasar kepada Mio. Mio adalah gadis yang polos dan dia juga tak cukup berani untuk menuangkan racun ke makanan Tuan Kudo. Sementara di tempat lain, keluarga Saimori sangat sibuk untuk menyambut calon menantu baru mereka. Mereka juga menjadikan kamar Mio sebagai gudang di rumah mereka. Sungguh saudara tiri yang jahat. Sementara di tempat lain, Mio terus belajar untuk menjadi istri yang baik untuk suaminya. Dia juga meminta maaf kepada suaminya atas kejadian tadi pagi. Dan dia juga berani bersumpah kalau dia tak ada niatan untuk menabur racun ke dalam makanan Tuan Kudo. Dan untuk makan malam kali ini juga sudah dimasakkan oleh Yuri. Di sini Kudo mulai menyantap makan malamnya. Tetapi dia heran kenapa Mio tak ikut makan juga. Apakah Yuri tak menyiapkan makan malam untuknya? Mio benar-benar gugup untuk menjawab. Karena perutnya masih kenyang, jadi dia tak ingin Yuri menyiapkan makan malam untuknya. Malam hari setelah Tuan Kudo mandi, dia menemui Mio di balik dinding. Dia meminta maaf atas kejadian tadi pagi. Dan dia juga meminta Mio untuk menyiapkan makan pagi untuknya besok, karena Yuri datangnya agak telat. Wah, tentu saja Mio sangat senang dan dia akan melakukannya. Malam harinya Mio bermimpi buruk lagi, di mana dia diperlakukan buruk oleh keluarganya, di mana dia dikunci di gudang oleh ibu tirinya gara-gara sisir peninggalan ibunya. Dan saat itu terjadi, Mio kehilangan pengasuh yang sangat dia sayangi, yaitu Hana. Hana membela Mio dan karena itu dia dipecat. Dan sekarang waktu pun sudah pagi, jadi dia langsung bergegas untuk menyiapkan sarapan pagi untuk Tuan Kudo.
Tetapi tidak berapa lama Yuri pun datang. Dia datang lebih awal karena dia takut kejadian kemarin terulang lagi. Akan tetapi dia malah datang di saat yang tidak tepat. Jadi tugas Yuri hanya membantu Mio saja. Dan sekarang Mio dan Tuan Kudo pun makan di ruangan yang sama. Tuan Kudo sangat menyukai masakan Mio dan itu membuat Mio senang sampai menangis. Sudah lama sekali dia tak mendengarkan kata pujian seperti itu. Dan dari sini Tuan Kudo mulai tertarik dengan Mio. Dia juga mulai penasaran dan akan mencari tahu latar belakang Mio yang misterius itu. Dia dari keluarga terpandang, tetapi sepertinya dia tak mendapatkan perlakuan baik dari keluarganya. Dan dia juga meminta Yuri untuk terus mengawasi Mio. Sementara di tempat lain, Tuan Tatsuichi sangat kesal kepada ayahnya Mio. Perjanjian awal dia ingin Mio dijodohkan dengan anak sulungnya, tetapi sekarang Mio malah dijodohkan dengan keluarga Kudo. Di hari berikutnya, Tuan Kudo meminta Mio untuk menemaninya ke kota karena sejak pertama kali dia datang ke rumah ini, dia sama sekali belum ada jalan-jalan ke kota. Mio sebenarnya tak ingin ikut karena dia takut menyusahkan Tuan Kudo nantinya. Tapi Tuan Kudo tak merasa begitu. Lebih baik mereka jalan-jalan saja ke kota karena lusa juga dia libur kerja. Sekarang adalah hari di mana Mio akan pergi berkencan dengan Tuan Kudo. Tetapi Mio sama sekali tak pandai berias dan dia juga tak mempunyai alat rias. Jadi di sini dia dibantu oleh Yuri untuk berias dengan alat yang sudah tersedia di kamar Mio. Dan mungkin ini adalah pertama kalinya Mio menggunakan riasan di wajahnya. Dia begitu sangat cantik dan mempersona. Sampai-sampai Tuan Kudo saja pangling melihatnya. Di sini mereka akan pergi menggunakan mobil, tetapi mobil ini nantinya akan diparkirkan di kantornya Kudo. Sesampainya di kantor, Mio langsung digoda oleh ajudannya Tuan Kudo yang bernama Godo. Ia amat sangat heran dengan atasannya ini. Karena baru kali ini dia membawa tunangannya ke kantor setelah beberapa wanita sempat kabur menjadi tunangannya. Tuan Kudo pun mulai kesal, jadi dia menyuruh Godo untuk kembali bertugas saja. Di sini mereka pun sudah sampai ke kota dan mereka akan berjalan-jalan. Tuan Kudo juga sempat bertanya kepada Mio apakah ada sesuatu yang ingin Mio beli. Tetapi Mio sama sekali tidak ada memikirkan apa yang mau dia beli. Jadi dia hanya menemani Tuan Kudo saja untuk berbelanja. Mio benar-benar sangat bahagia dan Tuan Kudo juga berharap kalau Mio tak perlu takut akan menyusahkannya. Karena dia sendirilah yang mengajak Mio ke kota. Suaminya ini benar-benar orang yang baik. Entah apa yang membuat para tunangan dia yang sebelumnya pada kabur. Sementara di tempat lain, Tuan Tatsuichi sangat kesal kepada ayah Mio. Perjanjian awalnya Mio akan diserahkan kepada keluarga Tatsuichi untuk dijodohkan dengan anak sulungnya. Tetapi Mio malah diberikan kepada Kudo. Padahal Mio adalah sesuatu yang berharga karena dia adalah keturunan keluarga Usuba, yang dimana keluarga itu memiliki kekuatan supranatural yang paling istimewa. Walaupun Mio tak memiliki mata roh, belum tentu dengan anak-anak Mio nanti. Ayah Mio ini benar-benar sudah dibutakan dengan kekuatan mata batin anak bungsunya. Sementara di tempat lain, sekarang Mio dan Tuan Kudo sudah berada di tempat penjualan baju-baju kimono. Tuan Kudo ingin membelikan Mio beberapa baju yang bagus. Karena menurut informasinya Yuri, Mio hanya mempunyai baju lusuh yang sudah usang walaupun dia anak dari keluarga bangsawan. Dan di sini si Tuan Kudo juga membeli sebuah sisir mewah untuk Mio. Dan mungkinkah dia akan melamar Mio di sini? Setelah melihat-lihat beberapa pakaian, sekarang mereka mampir ke sebuah kafe, di mana di sini Mio memesan es krim, sedangkan Tuan Kudo memesan segelas kopi.
Di sini Tuan Kudo bertanya apakah es krimnya enak. Mio pun menjawab enak, tapi ekspresi wajah Mio tampak biasa saja. Apakah karena dia jarang tersenyum? Dan di sini Tuan Kudo pun berkata kembali, dia tak pernah melihat Mio tersenyum dan dia ingin melihat Mio sesekali tersenyum. Dan Tuan Kudo juga ingin mereka saling terbuka karena mereka juga kalau tidak ada halangan akan segera menikah. Mio amat sangat terkejut karena dia takut jika suatu saat nanti Tuan Kudo tahu kalau dia sama sekali tak mempunyai kekuatan supranatural. Dia ingin berlama-lama menikmati hari ini sampai suatu saat nanti dia siap untuk berkata jujur kepada Tuan Kudo. Malam harinya Tuan Kudo meletakkan sisir mewah yang dia beli ke depan kamarnya Mio. Di sini tentu saja Mio sangat kaget. Dan dia langsung saja berlari ke kamarnya Tuan. Ini adalah benda berharga. Apakah Tuan Kudo ingin memberikannya sisir ini? Tuan Kudo ini masih saja malu. Jadi dia bilang saja kalau sisir itu tak ada maksud apa-apa. Mio hanya bisa tersenyum melihat tingkah calon suaminya ini. Dan mungkin ini pertama kalinya juga Tuan Kudo melihat Mio tersenyum. Keesokan harinya saat di kantor, Tuan Kudo mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Mio karena selama ini dia telah meminta bantuan seseorang untuk menyelidiki latar belakang keluarga Saimori, di mana Mio mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari keluarga tiri dan ayah kandungnya. Dan yang paling mengejutkan adalah Mio ternyata keturunan keluarga Usuba. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah ada orang bodoh yang dengan sengaja ingin mencelakai Tuan Kudo dengan serangan goib. Tetapi untung saja Tuan Kudo segera menyadarinya. Di hari berikutnya Mio ingin memberikan hadiah untuk Tuan Kudo, tetapi dia masih bingung hadiah apa yang harus dia berikan kepada Tuan Kudo. Ya, di sini Mio tak perlu repot-repot. Dia cukup melihat dari buku ini saja dan membuatnya sendiri, mungkin Tuan Kudo akan menyukainya. Dan dari buku ini Mio pun memutuskan untuk membuatkan kumihimo saja untuk calon suaminya ini. Dan karena dia tak mempunyai alat-alatnya, jadi dia pun meminta izin kepada Tuan Kudo untuk pergi ke kota sebentar karena ada barang yang mau dia beli. Iya, Tuan Kudo pun mengizinkan Mio. Syaratnya Mio harus berhati-hati. Dan dia juga memberikan sebuah jimat kepada Mio, dan Mio harus membawanya. Di sini Mio dan Yuri pun sudah sampai ke sebuah kedai yang menjual berbagai kebutuhan pernak-pernik. Dan si Mio juga sudah menemukan warna yang pas untuk kumihimo buatannya nanti. Dan setelah berbelanja membeli perlengkapan kumihimo, si Yuri pun pamit sebentar untuk membeli garam dapur. Dan tinggallah Mio seorang diri di jalanan ini. Dan di sini dia tak sengaja bertemu dengan adik tirinya Kaya dan juga Koji. Kaya benar-benar tidak pernah berubah. Dia terus saja membuat Mio merasa ketakutan. Dia terus saja membuat Mio merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri karena dia tak memiliki kekuatan supranatural. Padahal mereka sudah hidup masing-masing dan seharusnya Kaya tak perlu seperti itu lagi. Dan tidak berapa lama si Yuri pun datang. Dikira Yuri teman kerjanya Mio, ternyata Yuri adalah pelayan pribadi Mio dan juga Tuan Kudo. Wah, tentu saja di sini Kaya sangat kaget. Ternyata si Mio masih bertahan di rumah Tuan Kudo. Dia mengira Mio telah diusir, ternyata dugaannya salah. Sementara di tempat lain, Kudo datang ke kediaman keluarga Saimori. Dia menemui ayah dan ibu tiri Mio. Kedatangannya ini hanya ingin menegaskan hubungan kedua keluarga ini. Kalau dia ingin menikahi Mio, tetapi dia tak ingin memberikan apapun kepada keluarga Saimori. Karena dia sekarang sudah tahu bagaimana Mio diperlakukan dulunya. Jika mereka mau uang mahar, maka mereka harus meminta maaf dengan tulus kepada Mio. Dan setelah mengatakan itu, dia pun langsung saja pergi dari sana. Tetapi di perjalanan pulangnya Tuan Kudo ini, dia tak sengaja bertemu dengan Kaya. Dan tentu saja Kaya sangat terpesona dengan ketampanan Tuan Kudo. Tetapi si Kaya ini tidak tahu kalau pria tampan ini ternyata Tuan Kudo, calon suami kakaknya. Sementara di tempat lain, Mio dan Yuri sudah tiba di rumah. Tetapi tampaknya si Mio ini kurang bersemangat setelah bertemu dengan adik tirinya tadi. Dan saat menyambut kedatangan Tuan Kudo juga, dia tampaknya tidak begitu bersemangat.
Dan itu langsung disadari oleh Tuan Kudo. Dan karena penasaran, Tuan Kudo pun langsung saja bertanya kepada Yuri apa yang terjadi sebenarnya. Dan si Yuri pun langsung saja menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kalau tadi Mio bertemu dengan adiknya saat di kota dan itu di luar pengawasannya. Dan Yuri benar-benar meminta maaf atas keteledorannya ini. Dan dari kejadian ini, Tuan Kudo akan melakukan apa saja agar Mio bisa mengembalikan kepercayaan dirinya lagi. Beberapa hari kemudian, Mio kedatangan seorang tamu. Dia adalah seseorang yang sangat Mio kenal. Dia adalah Hana, pengasuh Mio di masa kecil. Sudah lama mereka tidak pernah bertemu dan sekarang Hana sudah menikah dan hidup bahagia dengan keluarganya. Setelah dia dipecat dari keluarga Saimori, Hana juga sangat senang karena tampaknya Mio sudah lebih bahagia daripada sebelumnya. Dan dia harap Mio benar-benar bahagia bersama Tuan Kudo. Dan kedatangannya ke sini juga karena Tuan Kudo. Tuan Kudo mengirimkan surat kepadanya. Sepertinya Tuan Kudo adalah orang yang baik dan dia juga sepertinya sudah tahu kalau Mio tidak mempunyai kekuatan supranatural. Di sini Mio benar-benar sangat sedih karena dia terjebak di dalam asumsinya dan membuat dia tidak percaya diri. Di sini Mio langsung saja menemui Tuan Kudo sambil membawakan kumi himo yang sudah selesai dia buat. Dan di sini dia pun mulai jujur atas apa yang terjadi kepada dirinya dan dia sebenarnya tidak mempunyai kekuatan supranatural. Kalau Tuan Kudo memintanya untuk mati, maka dia akan mati, dan jika Tuan Kudo memintanya untuk pergi, maka dia akan pergi. Dan dia juga sangat berterima kasih atas kebaikan Tuan Kudo selama ini. Dan dia juga memberikan hadiah kepada Tuan Kudo. Jika Tuan Kudo ingin membakar atau membuang hadiah ini, itu tak masalah baginya. Tetapi Tuan Kudo adalah pria yang tulus. Dia menerima semua kekurangan dan kelebihan Mio. Dan dia juga ingin bertunangan dengan Mio secara resmi. Dan maka dari itu Mio harus berada di sampingnya terus. Sungguh mengharukan sekali. Dan untuk kumi himo buatan Mio, Tuan Kudo ingin Mio memakaikannya ke rambutnya. Dan itu sangat cocok sekali. Dan setelah masalah ini selesai, Hana pun kembali diantar pulang oleh Godo, ajudannya si Tuan Kudo. Sementara di tempat lain, Tuan Tatsuichi terus saja memikirkan cara agar bisa merebut Mio dari keluarga Kudo. Dan mungkin sekarang dia harus menggunakan kaya untuk melancarkan aksinya. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul Watashi no Shiawase Nakekon. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan untuk part keduanya akan segera menyusul.